Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Brigadir Ade Ilyas, anggota Polri. Baiklah, kepada rekan-rekan, kepada seluruh teman-teman yang ingin mendaftar Polri, saya akan menjelaskan tentang Tamtama Polri, penerimaan Tamtama Polri tahun 2020. Dari mulai persyaratan umum, persyaratan khusus, umur, kemudian pembagian untuk Tamtama Polri. Simak guys. Nah guys, kita bahas pertama adalah jumlah peserta didik. Nah, untuk Tamtama Polri itu diterima 400 orang, terdiri dari 300 orang Tamtama Brimob dan 100 orang Tamtama Polair. Jadi untuk seluruh Indonesia, Tamtama Polri ini diambil 400 orang guys, ya. 300 orangnya itu nanti untuk Tamtama Brimob, nah untuk 100 orangnya Tamtama Polair. Nah, ini kita lihat untuk buka pendidikan itu tanggal 7 Juli 2020. Nah, ini berbeda dengan Bintara dan Akpol, yaitu 5 Agustus 2020. Nah, untuk tutup pendidikan Tamtama Polri itu 3 Desember 2020 guys. Nah guys, untuk lama pendidikannya itu selama 5 bulan untuk tahun ini. Dan tempat pendidikannya nih ya, pendidikan Tamtama Brimob di Pusdik Brimob Watu Kosek, Jawa Timur. Seluruh Indonesia guys nanti akan dibawa ke situ yang 300 orang tadi. Lanjut untuk Tamtama Polair di Pusdik Polair Pondok Dayung Tanjung Priuk yang 100 orang tadi guys. Itu nanti akan masuk ke Polair Jakarta Utara ya. Nah guys, saya akan membahas poin selanjutnya untuk persyaratan umum nih guys untuk Tamtama Polri. Yang kita akan bahas ini yaitu yang D, berijazah paling rendah SMU sederajat ya. Jadi untuk SMU, SMK, SMA itu bisa guys daftar di Tamtama Polri. Nah, untuk usia ya minimal 18 tahun pada saat dilantik menjadi anggota Polri. Jadi sama ya guys, untuk dilantik menjadi anggota Polri minimal usianya 18 tahun, sama dengan Bintara dan Akpol. Nah lanjut guys, nah terus sehat jasmani dan rohani. Nah ini guys, tidak ada keterangan sehat jasmani dan rohani ini dibuktikan oleh instansi kesehatan atau dari puskesmas. Jadi nanti kalian bisa tanyakan langsung di panitia pusat daerah masing-masing apakah dibuatkan atau tidak untuk Tamtama Polri ini guys. Karena setiap Polda itu ada kebijakan masing-masing. Tapi yang pertama ya guys, untuk surat kesehatan berbadan sehat ini silakan kalian buat di RSUD atau rumah sakit berlisensi bagus. Dan ini ada info juga di masing-masing Polda itu bisa di puskesmas juga guys. Ya, jadi kalian tanyakan kembali untuk surat keterangan sehat ini di Polres masing-masing. Nah, ini guys, selanjutnya nih untuk keterangan bebas narkoba ya, yang banyak ditanyakan di penerimaan Polri ini. Itu tidak dibuat guys untuk bebas narkoba karena nanti berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus atau Panda. Jadi nanti diperiksa langsung oleh Panpus atau Panda untuk narkoba ini guys ya. Jadi yang kalian buat adalah surat keterangan kesehatan atau berbadan sehat. Yang untuk narkoba kalian tidak usah buat guys. Itu ya guys ya. Lanjut guys. Nah guys, lanjut nih untuk persyaratan khusus ya. Untuk persyaratan khususnya itu ya, kita bahas yang kedua, yaitu berijazah Tamtama Brimob. Yang pertama SMA, MA, SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, dan bukan juga lulusan paket A dan B dengan kriteria lulus dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan surat izin mengemudi SIM A. Nah ini guys untuk Tamtama Brimob ini ya, jadi saya jelaskan nih bisa dari SMA, MA, SMK semua jurusan. Nah kecualinya yang tadi saya sebutkan jurusan tata busana, tata kecantikan itu nggak bisa nih guys. Dan juga bukan lulusan paket A dan paket B. Jadi yang paket A, paket B ini maksudnya yang SD-nya dulu, bukan pendidikan di umum ya. Dan SMP-nya juga sama, bukan di umum. Nah, ini paket A, paket B tidak bisa daftar. Nah, terus dengan kriteria lulus dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan surat izin mengemudi SIM A. Nah, ini guys maksudnya adalah jadi
kriterianya lulus yang di atas dan diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi dengan melampirkan surat izin mengemudi SIM A. Ini maksudnya ya, memiliki kualifikasi mengemudi alias guys kalian bisa membawa kendaraan roda 4 atau kendaraan mobil. Nah, ini karena di sini dengan melampirkan surat izin mengemudi SIM A buktinya. Jadi yang sudah mempunyai SIM A bisa melampirkan nih guys untuk daftar Tamtama dan kalian sudah mempunyai skill kualifikasi untuk mengemudi. Dan ini guys hanya diutamakan, bukan syarat mutlak lulus atau tidaknya. Nah, lanjut guys, untuk lulusan satuan muadalah atau SPM setingkat SMA juga bisa nih, yang pada pondok pesantren dan lulusan pendidikan diniyah formal atau PDF setingkat SMA dengan kriteria lulus ya. Nah, ini jadi untuk lulusan pesantren dari SPM atau PDF itu bisa daftar guys di Tamtama Brimob. Nah, yang tadi juga sama dengan kualifikasi dari A, diutamakan memiliki kualifikasi mengemudi tadi dengan melampirkan SIM A. Jadi yang paling diutamakan juga nih memiliki SIM A yang bisa nanti dilampirkan untuk pendaftaran Tamtama Brimob ini guys ya. Tapi ini tidak syarat mutlak untuk SIM A, hanya yang diutamakan saja guys. Oke guys, lanjut. Tamtama Polair. Nah, yang pertama nih untuk SMA, MA, SMK semua jurusan kecuali jurusan tata busana dan tata kecantikan, bukan lulusan paket A dan B dengan kriteria lulus ya. Jadi untuk Tamtama Polair ini bisa dari SMA, MA, SMK guys, kecuali tadi yang saya sebutkan ya. Lanjut untuk SMK jurusan pelayaran dengan kriteria lulus. Nah, ini ada untuk Polair nih ada SMK jurusan pelayaran. Kalau tahun lalu SMK jurusan pelayaran aja, tapi sekarang sudah bisa SMA, MA, SMK guys untuk Tamtama Polri. Untuk pondok pesantren nih guys sudah bisa juga daftar di Tamtama Polri, yaitu lulusan satuan pendidikan muadalah atau SPM ya setingkat SMA dan lulusan pendidikan diniyah formal atau PDF setingkat SMA. Nah guys, lanjut nih bagi yang masih duduk di kelas 12 SMA, SMK, MA yang tadi telah saya sebutkan ya, menggunakan nilai rata-rata rapot semester 1 setelah dinyatakan lulus, menyerahkan ijazah dan diberlakukan persyaratan sebagaimana pada angka 4 huruf B ya. Jadi persyaratannya yang tadi telah saya sebutkan ya. Untuk kelas 12 ini bisa daftar juga di Tamtama Polri ya. Syaratnya yang pertama buat surat keterangan nilai rapot semester 1 dan surat keterangan kepala sekolah ya guys yang ingin daftar di Tamtama Polair dan Tamtama Brimob ini. Oke. Dan untuk teman-teman yang ingin daftar di Tamtama ini ya, untuk Brimob sama Polair itu tidak ada kriteria nilai. Jadi yang berijazah lulus ya itu bisa daftar di Tamtama Polri sesuai umur minimal dan maksimal. Nah, kita akan bahas umur untuk Tamtama Polri nih guys. Nah guys, kita akan bahas tentang usia minimal untuk Tamtama Polri yaitu 17 tahun 8 bulan 0 hari, dan usia maksimal yaitu Tamtama Polri 22 tahun pada saat dibukanya pendidikan ya. Jadi ini menghitung usia minimal maksimalnya di pada saat pembukaan pendidikan yaitu pada tanggal 7 Juli 2020 guys. Jadi ini ngitungnya tuh dari buka pendidikan 7 Juli 2020. Jangan sampai nanti kalian salah menghitung untuk pendaftaran Tamtama Polri ini guys. Nah, lanjut kita bahas tentang tinggi badan. Untuk pria 165 cm. Nah, khusus ras Melanesia, Polda Papua dan Papua Barat itu 163 cm. Untuk Tamtama Polri hanya untuk pria ya guys, belum ada penerimaan polwannya. Jadi di sini diterimanya hanya untuk pria dengan tinggi 165 cm. Oke guys. Dan ini guys yang terakhir nih guys, untuk masalah domisili pendaftaran Tamtama Polri minimal 2 tahun di wilayah Polda tempat mendaftar terhitung pada saat pembukaan pendidikan dengan melampirkan kartu tanda penduduk atau kartu KK ya. Apabila terbukti melakukan duplikasi, pemalsuan, nah ini bisa dihukum nih guys ya. Maksudnya jadi
teman-teman yang ingin daftar Tamtama Polri sama Bintara Polri juga ya, berdomisili minimal 2 tahun. Kemarin saya tidak sampaikan tuh untuk yang di syarat utama Bintara PTU berdomisili minimal 2 tahun guys ya. Dihitungnya nih saat pembukaan pendidikan. Sistem yang digunakan sama seperti Bintara, yaitu sistem gugur ya guys. Oke guys, itu aja guys yang bisa saya sampaikan untuk Tamtama Polri, baik itu Tamtama Brimob dan Tamtama Polair. Silakan bagi adik-adik yang ingin daftar di Tamtama Polri dengan kriteria tadi yang sudah masuk ya, silakan daftar di daftar online penerimaan.polri.go.id. Lanjut nanti kalian datang ke Polres guys ya, atau datang ke Polda ya. Jadi untuk penerimaan Polri ini masing-masing tiap daerah ada kebijakan dari masing-masing Polda. Tetapi secara intinya semuanya berdasarkan TR dari Mabes Polri atau panitia pusat sebagai acuan atau peraturan baku untuk penerimaan Polri ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf guys. Selanjutnya nanti akan saya infokan untuk penerimaan Bintara, tugas Bintara khusus Bakomsus ya. Nanti akan saya jelaskan setelah saya upload video ini. Kurang lebihnya mohon maaf guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Dan jika ada pertanyaan silahkan kalian tanya di kolom komentar. Mudah-mudahan insya Allah akan saya jawab satu pertanyaan dengan satu jawaban. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak saya jawab. Mungkin jawaban kalian ada di video-video saya yang telah saya upload. Jadi itu aja guys yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, NKRI harga mati.